Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadli Alipinop dari kelas KM43 MC01, NIM 15021942279. Di sini saya akan membahas materi tentang paradigma strukturalisme. Apa itu paradigma strukturalisme? Paradigma strukturalisme adalah gerakan pemikiran filsafat yang memiliki pokok pikiran bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai struktur yang sama dan tetap stabil. Demikian juga dengan struktur bahasa atau pesan dalam konteks komunikasi. Nah, dalam konteks ilmu komunikasi, strukturalisme digunakan sebagai landasan penelitian-penelitian teks, khususnya semiotika dan wacana-wacana. Nah, selanjutnya, strukturalisme menjadi dasar berpikir tentang struktur pesan dalam studi komunikasi tentang bagaimana pesan dalam strukturnya menciptakan makna tertentu sebagai bagian dari proses dialogis dengan masyarakat dan tindakan manusia. Strukturalisme berpandangan bahwa bahasa lahir sebagai relasi dengan struktur masyarakat dan struktur kesadaran masyarakat. Sehingga dengan memahami struktur bahasa, kita juga dapat memahami struktur masyarakat dan struktur kesadaran masyarakat. Atau dalam konteks komunikasinya dengan memahami struktur pesan, kita sekaligus memahami struktur masyarakat dan struktur kesadaran masyarakat. Nah, selanjutnya pengertian strukturalisme dari peneliti Ferdinand de Saussure bahwa strukturalisme adalah gerakan pemikiran filsafat yang memiliki pokok pikiran bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai struktur yang sama dan tetap stabil. Demikian juga dengan struktur bahasa. Strukturalisme menjadi dasar berpikir tentang struktur pesan dalam studi komunikasi. Nah, sehingga dengan memahami struktur bahasa ini, kita juga dapat memahami struktur masyarakat dan struktur kesadaran masyarakat tersebut. Atau dalam konteks komunikasinya, dengan memahami struktur pesan, kita sekaligus memahami struktur masyarakat dan struktur kesadaran masyarakat. Bahasa tidak lahir di ruang hampa. Nah, selanjutnya ada tujuan strukturalisme, yaitu mencari struktur terdalam dari realitas yang tampak kacau dan beraneka ragam di permukaan secara ilmiah, objektif, ketat, dan berjarak. Ciri-ciri itu dapat dilihat strukturnya, yaitu bahwa tidak beraturannya di permukaan, namun sesungguhnya di balik itu terdapat sebuah mekanisme generatif yang kurang lebih konstan. Mekanisme itu selain bersifat konstan, juga terpola dan terorganisasi. Terdapat blok-blok unsur yang dikombinasikan dan dipakai untuk menjelaskan yang di permukaan. Selanjutnya, para peneliti menganggap objektif, yaitu bisa menjaga jarak terhadap yang sebenarnya dalam penelitian mereka. Pendekatan dengan memakai sifat bahasa, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur yang bersesuaian untuk menyampaikan pesan. Seperti bahasa yang selalu terdapat unsur-unsur mikro untuk menandainya. Salah satunya adalah bunyi atau cara pengucapan. Strukturalisme dianggap melampaui humanisme karena cenderung mengurangi dan mengabaikan bahkan menegasi peran subjek. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri strukturalisme. Ciri-ciri strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan tabiat, sifat-sifat yang terkait dengan suatu hal melalui pendidikan. Ciri-ciri itu bisa dilihat dari beberapa hal hierarki, komponen, atau unsur-unsur terdapat dalam metode teorita yang jelas dan distingsi yang jelas. Lanjutnya, para ahli strukturalisme menentang eksistensialisme dan fenomenologi yang mereka anggap terlalu individualis dan kurang ilmiah. Salah satu yang terkena adalah pandangan Maurice Merleau-Ponty yang menentang fenomenologi dan eksistensialisme tubuh manusia.
Merleau-Ponty menekankan bahwa hal yang fundamental dalam identitas manusia adalah kita adalah objek-objek fisik yang masing-masing memiliki kedudukan yang berbeda-beda dan unik dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam sosiologi, antropologi, dan linguistik, strukturalisme adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar. Sistem secara menyeluruh atau umum disebut struktur. Ia bekerja untuk mengungkap struktur yang mendasari semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan, dan merasa. Atau seperti yang dirangkum oleh filsuf Simon Blackburn, strukturalisme adalah keyakinan bahwa fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui keterkaitan mereka. Hubungan ini merupakan struktur dan belakang variasi lokal dalam fenomena yang muncul di permukaan. Ada hukum konstan dari budaya abstrak. Lanjutnya, strukturalisme di Eropa dikembangkan di awal tahun 1900-an. Di bidang linguistik, struktural dari Ferdinand de Saussure, berikutnya pada Praha, Sekolah Moskow, dan Kompengen Linguistik pada 1950-an dan awal 60-an. Ketika linguistik struktural menghadapi tantangan serius dari orang-orang seperti Noam Chomsky, dan dengan demikian menyadari pentingnya array sarjana di Humanora meminjam konsep Saussure untuk digunakan dalam bidang masing-masing studi. Maksudnya. Antropolog Perancis Claude Lévi-Strauss dikatakan sebagai ilmuwan pertama yang memicu minat luas dalam hal strukturalisme. Model strukturalis penalaran yang diterapkan dalam berbagai bidang termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, kritik sastra, ekonomi dan arsitektur. Pemikir yang paling menonjol terkait dengan strukturalisme termasuk Levi-Strauss, ahli linguistik, Roman Jakobson, dan psikoanalis Jacques Lacan. Sebagai gerakan intelektual, strukturalisme awalnya dianggap menjadi pewaris eksistensialisme. Namun, pada 1960-an, banyak dari prinsip dasar strukturalisme diserang dari gelombang baru intelektual, terutama dari Perancis seperti filsuf dan sejarawan Michel Foucault, filsuf dan komentator sosial Jacques Derrida, filsuf Marxis Louis Althusser, dan kritikus sastra Roland Barthes. Nah, meskipun unsur pekerjaan mereka selalu berhubungan dengan strukturalisme dan diinformasikan oleh itu, teori ini umumnya disebut sebagai post-strukturalis. Pada tahun 1970-an, banyak pendukung strukturalisme seperti Lacan terus menegaskan pengaruh pada filsafat kontinental dan banyak asumsi dasar dari beberapa kritikus strukturalis bahwa pasca strukturalis adalah kelanjutan dari strukturalisme. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh dan sumbangan bidang strukturalisme. Berikut adalah tokoh-tokoh yang penting di paradigma strukturalisme. Yang pertama ada Ferdinand de Saussure dalam ilmu linguistik. Sebagai penemu struktur bahasa, Saussure berargumen dengan melawan para sejarawan yang menang dalam pendekatan fisiologi. Dia mengajukan pendekatan ilmiah yang direkati dari sistem terdiri dari elemen dan peraturannya dalam pembuatannya, yang bertujuan untuk menolong komunikasi dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh Emile Durkheim dalam sebuah social fact yang berdasar pada objektivitas, di mana Emile Durkheim dalam sebuah social fact yang berdasar pada objektivitas, di mana psikologi dan tatanan sosial dipertimbangkan. Selanjutnya, Saussure memandang bahasa sebagai gudang lumbung dari tanda-tanda diskursif yang dibagikan oleh sebuah komunitas. Bahasa bagi Saussure adalah modal interpretasi utama dunia dan menuntut suatu ilmu yang disebut semiologi. Nah, selanjutnya ada tokoh Levi-Strauss dalam ilmu masyarakat. Metode Strauss adalah antropologi dan linguistik secara serempak.
Unsur-unsur yang digelutinya adalah mengenai mitos, art istiadat, dan masyarakatnya sendiri. Dalam proses analisisnya, manusia kemudian dipandang sebagai suatu porsi dan dari struktur yang tidak dikonstitusikan oleh analisa itu, melainkan dilarutkan dengan analis perubahan penekanan dari manusia ke struktur merupakan cara umum pemikiran naturalis. Selanjutnya, dari Lev Vygotsky, Jacques Lacan, dan Jean Piaget dalam ilmu psikologi. Jacques Lacan atau yang disebut dengan Freudian dalam psikologi menggambarkan pekerjaan Saussure dan Levi Strauss untuk menekankan pendapat Sigmund Freud dengan bahasa dan argumen yang sebagai sebuah tatanan kode bahasa dapat mengungkapkan ketidaksedaran orang itu. Hal ini bermasalah bahwa bahasa selalu bergerak dan dinamis, termasuk metafora, metonomi, kondensasi, serta pergeserannya. Jan Piaget sendiri menggambarkan strukturalismenya sebagai sebuah struktur yang terpadu, yaitu unsur-unsurnya yang adalah anggota dari sistem dari luar struktur itu sendiri. Sistem itu ditangkap melalui kognisi anggota masyarakat sebagai kesadaran kolektif. Selanjutnya, ada tokoh Frege Hilbert dalam metalogika metamatematika. Roland Barthes menerapkan analisis strukturalis pada kritik sastra dengan menganggap bahwa berbagai macam ekspresi atau analisis bahasa berbagai bahasa yang berbeda-beda. Tugas kritik sastra adalah terjemahan, yaitu mengekspresikan sistem formal yang telah dibentangkan penulisnya dengan suatu bahasa. Hal ini terkait dengan kondisi pada zamannya. Nah, selanjutnya ada Michael Foucault dalam ilmu filsafat. Strukturalisme modern atau poststrukturalisme dalam bidang filsafat adalah dengan mendekati subjektivitas dari generasi dalam berbagai wacana epistemik, dari tiruan maupun pengungkapannya. Sebagaimana peran institusional dari pengetahuan dan kekuasaan dalam produksi dan pelestarian disiplin tertentu dalam lingkungan dan ramah sosialnya juga berlaku pendekatan itu. Dalam disiplin ini, Foucault menyarankan di dalam perubahan teori dan praktik dari kegilaan, kriminalitas, hukuman, seksualitas, kumpulan catatan itu dapat menormalisasi setiap individu dalam pengertian mereka. Selanjutnya, dari tokoh Guenther Sicui dalam ilmu kekristenan. Strukturalisme terkait kekristenan dalam atemporal strukturalisme sebenarnya cocok dengan penekanan eternalistik kekristenan. Nah, pada masa ini kita masih bisa banyak menemukan penelitian-penelitian yang menggunakan teori strukturalisme. Kita bisa mengambil contoh peneliti yang ingin mengetahui struktur pemikiran orang Surabaya, sehingga dalam budayanya cenderung kasar. Misalnya, bahasa peneliti tersebut membandingkan dengan struktur pemikiran yang ada di dalam budaya Yogyakarta dan Surabaya, yang cenderung lebih Yogyakarta yang cenderung lebih ramah dengan Surabaya yang cenderung kasar. Walaupun kelihatannya berbeda, sebenarnya ada sebuah struktur yang sama di dalam budayanya. Nah, dengan memahami struktur tersebut, dalam budaya peneliti akan mengetahui sebuah keuniversalan dalam budaya. Mungkin itulah yang bisa dikatakan oleh para ahli strukturalisme. Strukturalisme membantu memetakan pola perilaku manusia dalam budaya. Secara umum, strukturalisme menuai banyak kritik dari sisi epistemologi, validitas, penjelasan struktural telah ditentang dengan alasan bahwa metode strukturalis yang tidak tepat dan tergantung pada pengamat. Artinya, unsur subjektivitasme sangat erat dalam penelitian strukturalisme. Satu peneliti dan menghasilkan hasil yang sama sekali lain dengan peneliti lainnya. Selanjutnya, paradigma strukturalisme, terutama berkaitan dengan struktur jiwa manusia dan tidak membahas aspek sejarah atau perubahan budaya. Pendekatan sinkronis yang menganjurkan sebuah kesatuan psikis dari semua pikiran manusia telah dikritik karena tidak memperhitungkan tindakan manusia individu historis dalam pemikiran strukturalis.
Ide-ide yang bertentangan secara inheren ada dalam bentuk oposisi biner. Namun, konflik-konflik ini tidak menemukan resolusi dalam pemikiran Marxis struktural. Pentingnya perubahan abadi dalam masyarakat adalah mencatat ketika kontradiksi internal antara struktur atau tidak struktur tidak bisa dibatasi, struktur tidak memproduksi tetapi bisa diubah atau berevolusi. Nah, selanjutnya yang lain telah mengkritik strukturalisme karena banyak yang mengkritik strukturalisme karena kurangnya perhatian dengan individualitas manusia. Budaya relativis yang sangat kritis terhadap ini karena mereka percaya struktural rasionalitas melukiskan pemikiran manusia sebagai seragam dan seragam budaya selalu mengandung unsur relatif di dalam dan tidak bisa disamakan atau diseragamkan. Nah, selain itu, mereka yang memodifikasi paradigma strukturalis dan kritik ada reaksi lain yang dikenal sebagai poststrukturalis yang dipengaruhi oleh ide-ide strukturalis yang diajukan oleh Levi Strauss pasca strukturalisme. Pekerjaan mereka memiliki lebih refleksif. Pierre Bourdieu mengatakan adalah pasca strukturalis yang melihat struktur sebagai sebuah produk ciptaan manusia. Meskipun para peserta mungkin tidak sadar akan struktur tersebut, namun daripada gagasan strukturalis dari Universitas Proses Pemikiran Manusia yang ditemukan dalam strukturalis pikiran manusia, Bourdieu mengusulkan bahwa proses berpikir dominan adalah produk dari masyarakat dan menentukan bagaimana orang itu bertindak. Lain reaksi terhadap strukturalisme didasarkan pada penyelidikan ilmiah. Dalam setiap bentuk penyelidikan yang bertanggung jawab, teori harus difalsifikasi. Analisis struktural tidak memungkinkan ini untuk validasi eksternal. Nah, pada bagian ini saya akan sedikit memberikan tentang pemaparan keseluruhan dari apa yang saya tangkap. Sekitarnya ada dua hal yang ingin saya tekankan. Pertama, yaitu ada bahwa argumen untuk utama strukturalisme adalah bahwa dalam setiap budaya terdapat sebuah struktur yang universal. Sama dimanapun dan kapanpun, banyak penelitian yang menggunakan teori strukturalisme tersebut tujuannya untuk memahami pola dalam kebudayaan. Kedua, nyatanya teori strukturalisme mendapatkan banyak kritik dan sorotan yang tajam. Salah satunya adalah manusia merupakan makhluk yang kompleks. Kekomplekan itu juga terbawa dalam perilaku budaya yang mereka hasilkan pula. Jika manusia kompleks, maka usaha untuk menyeragamkan manusia dengan sebuah struktur yang pasti sungguh sangat terdengar naif. Strukturalisme memang baik sebagai sebuah metodologi memahami manusia dan budaya. Strukturalisme adalah alat dan bukan tujuan dalam memahami manusia dengan segala kekomplekannya. Nah, sedangkan kesimpulan dari strukturalisme Levi Strauss mendasarkan teorinya pada logika-logika dalam bahasa. Ada beberapa model pengertian dalam bahasa yang digunakan untuk menganalisa fenomena budaya language dan parole. Language kaidah-kaidah dalam tataran yang lebih luas aspek sosial, sedangkan parole adalah ciri-ciri yang sifatnya lebih kecil, individual. Dan rantai sintagmatik dan paradigmatik. Rantai sintagmatik adalah rangkaian secara horizontal, sedangkan paradigmatik berhubungan dengan kesan pemikiran asosiatif dalam melihat kebudayaan, subkebudayaan dikaji secara horizontal dan vertikal. Rantai horizontal dan vertikal menghasilkan struktur yang dasar maupun struktur dalam struktur itu terjadi transformasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan bentuk dalam struktur yang sedang dikaji. Nah, untuk kesimpulan yang saya ambil,
Jadi, strukturalisme itu adalah gerakan pemikiran filsafat yang memiliki pokok pikiran bahwa masyarakat dan kebudayaan mempunyai struktur yang sama dan tetap stabil. Demikian juga dengan struktur bahasa atau pesan dalam konteks komunikasi. Nah, tadi dalam konteks komunikasinya itu digunakan sebagai landasan penelitian-penelitian teks, khususnya semiotika dan wacana yang akan dipelajari. Oke, sekian dari saya. Materi yang saya bahas paradigma strukturalisme. Saya Fadi Alipinot dari kelas KM 43 MC01, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.